Selain dari yang di sini, selain yang di itu ada nggak yang sempat ditelusuri situs-situs sejarah yang lain? Peninggalan Islam. Hmm. Peninggalan Islam ini kami bersama teman-teman itu menelusuri kira-kira hampir 197 lebih. Pujuk ini. Pujuk, urusan perpujukan. Urusan perpujukan. Di Madura apa Bangkalan? Di Madura. Madura. Mulai dari ujung barat, jadi mulai dari Jakandar sampai Syekh Yusuf Seneng Telango, itu kami data karena Saya Yusuf Telango Sunan. betul. Itu hampir Selesai. bukan hampir selesai, masih banyak yang belum kami telusuri dan minta informasi kepada teman-teman itu. Ya. Pemirsa, sambil minum dulu. Nyara John Pareng. Oh. Ini apa namanya? Kopi Kelor produk dari teman-teman UKM Bangkalan. Ini di samping mempunyai khasiat kelor itu kan banyak khasiatnya Bang untuk kesehatan dan macamnya. Iya. Silakan bisa untuk menghubungi tim nanti kalau mau masalah kelor karena kebetulan ini dekat dengan studio Sandasan. Oke, lanjut Bang Toing. Ini penelusuran tentang masalah situs peradaban Islam. Betul. Urusan perbujukan ini bagi bagi yang sudah banyak tukang nyepeh, tukang kholwat. Ini perlu untuk kita dengar ceritanya. Dari ujung barat Sabandar. Betul. Ceritakan Pak Toing, gimana itu? Jadi di sana perjalanan mulai dari Jakandar. Jakandar. Raden Jakandar. Raden Jakandar ini adalah putra dari Pangeran Belingi. Makanya beliau disebut Sunan Bangkalan. Mendapat lagi lakop Syekh Maulana Maghribi. Maulana Maghribi. Itu ke makamnya di mana? Ada di Binteng. Binteng mana, Pak? Binteng Cumpereng itu. Cumpereng apa Sembilangan, Pak? Cumpereng Ya. Cumpereng. Yang asal namanya adalah Tanjung Piring. Cilena tantretan saya itu kan lo Iya, mau Cumpereng. kena. Ternyata makamnya ada di Desa Tanjung Piring, Ya. Kabupaten Bangkalan. Makam dari Puju Jakandar. Dari ujung barat. Apa yang bisa diceritakan tentang masalah Puju Jakandar ini? Kalau menilik apa yang disampaikan dari beberapa literatur, silakan buka di Gerbang Pulau Madura. Gerbang Pulau Madura. Ya. Apa tuh, web apa gimana? YouTube. Oh, YouTube. Oke. Gerbang Pemirsa, Pulau Madura. untuk lebih detailnya mengerti dan paham tentang masalah siapa dan bagaimana Puju Jakandar, silakan buka di link YouTube Pulau Madura. Gerbang Pulau Madura. Di situ tersedia informasi tentang masalah Puju Jakandar. Lanjut, Bang. Kemudian bergeser lagi ke arah Timur. Di sana ada Puju Sarah. Oh, Puju Sarah. Puju Sarah itu kayaknya masuk di wilayah Tejasa. Keramat. Keramat. Keramat dan Tejasa itu. Sepertinya masuk Tejasa ya? Sepertinya Tejasa. Karena dibatasi oleh sungai. Iya, sepertinya Tejasa. Iya. Tapi antara Keramat dan Tejasa lah. Tejasa. Bagi masyarakat Bangkalan pasti tahu tempatnya Puju Sarah karena tempatnya yang nyepek. Saya pernah nyepek di sana 7 hari. Bergeser. Ya. Astana, kami menyebut Astana kalau Astana. kalau komplek Puju. Oh, ya. Jadi Astana. sana Astana Syekhona ya. Syekhona Khalil. Agak ke dalam dikit lagi Astana ayahanda beliau, Ki Abdul Latif beserta yang lain. Kemudian yang agak lebih kuno lagi adalah Raden Mas Bagus. Sebentar. Yang ke dalam lagi itu di sebelah mana itu, Bang? Masuk ke timur. Ke timur Tejasa. Jalan Tejasa itu ya. Akan ada pemakaman di timur itu. Betul. Itu ayahandanya Syekhona. Apa gimana? Satu Bang? komplek dengan Syekhona. dengan ayahanda Syekhona Abdul Latif. Di sana ada Raden Mas Bagus mancanegara.
Raden Mas Bagus Mancanegara ini siapa ini? Siapa ini? Raden Mas Bagus Mancanegara ini Nininya Saikhona. bukan. Raden Mas Bagus Mancanegara ini adalah panglimanya Joko Tingkir. Masa-masa Pajang. Masa-masa Pajang ya. Tapi nggak ada kaitannya. Kenapa masuk ke Madura? Wajar. Karena Joko Oh, Tingkir. pemakamannya di sini, Iya. Bang. Yang di Melaje. Iya, yang ada gapura kono se para rempai. Iya di Melaje. Betul. Oh, itu panglimanya Pajang Pajang. dulu tuh. Raden siapa, Bang? Raden Mas Bagus Monconegoro. Raden Mas Bagus Mancanegara. Mancanegara. Ini kayaknya nggak terawat, banyak nggak tahu ya, Bang. Bener Bukan nggak nggak tahu? terawat, tidak sempat. Ini urusan perbujuan. Kita tidak bicara tentang masalah sanad ya. Tidak bicara tentang persoalan ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Ya. Tapi ini Pak Toing ini menelusuri tentang pujuk-pujuk dari Bora sampai ketemu. Pertama pujuk Jakandar, Betul. pujuk Sara, Kompleks Saikhona Khalil. Ini ada pujuk, ada makam yang namanya makam dari Raden Mas Bagus Mancanegara. Mas Bagus Mancanegara, dan posisinya di sebelah timurnya Kompleks Saikhona ya. Betul. Nah, di situ pemirsa, ini banyak yang belum tahu ini. Ternyata di situ ada nilai sejarah yang luar biasa tentang masalah Bangkalan. Waktu kejadian Pajangnya. Lanjut, Bang, pujuk yang lainnya. Bergeser ke arah Labeng, Abang, Kolak. Astana Sunan Dalem Kolak. Kolak. Kami menyebutnya begitu. Astana Dalem Kolak, Astana Sunan Dalem Kolak. Sunan Dalem Kolak. Makamnya ada di Labeng Ada ya? di Labeng. Labeng, desa Labeng, apa ke kecamatan Labeng? Desanya Petapan. desanya kalau tidak salah itu masuk daerah Sukolilo Barat. Kolak. Oh, Kelila Barat, Kelila Barat. Itu ada stand yang itu apa namanya, Bang? Kolak. Sunan Dalem Kolak. Sunan Dalem Kolak. Sunan Dalem Astana Kolak. Sunan Dalem Kolak. Makamnya ya, ada di kemungkinan besar ada di Sukolilo Sukolilo Barat. Barat. Tapi Kecamatan Labeng, Bang, yang dipastikan Masuk Kecamatan Kecamatan Labeng. Labeng. Nah, di sana ada makam 40 masyaikh. 40 masyaikh. Masyayikh. Masyaikh. Ah. Jadi kemarin sempat kami ngecing antara lain keturunan dari Kiai Abdul Adim Suhaib. Di sana ada Kiai Abdul Adim Mustahal, artinya Ada di situ makamnya. Iya. Pemirsa, 40 apa? 40 masyaikh. 40 makam masyayikh. Masyayikh ini ya pujuk-pujuk kona yang kiai-kiai dulu gitu ya di daerah sana, di daerah Kolak ini. Apa namanya, di sekolah barat? Di sekolah Kolak Sukolilo Barat. Ini masih belum mungkin masih belum tercatat dan ya, ternyata urusan nanti cerita tentang siapa-siapa saja dari 40 masyayikh ini nanti akan ada tindak lanjut dari ini, masih dalam penelusuran ya, Bang ya. Iya. Dalam penelusuran. Ternyata di sana itu ada makam Bintare Kolak. Bintare Kolak. Sunan Dalem Kolak. Dalam Kolak, di situ juga ada makam 40 masyayikh. Itu sudah ada tercatat di dalam manuskrip Tampe Agung. Oh, ini Iya, Tampe Agung. Manuskrip Tampe Agung itu apa? Tampe Agung itu kan sudah masuk daerah Baengas sudah. Enggak, maksud manuskrip Tampe Agung. Manuskrip itu tulisan kuno yang mencakup nama-nama mulai dari Sunan Cendana sampai ke bawahnya. Oh iya. Nah, ini kami telusuri kemudian berkonsultasi dengan kepala desa, para pemuda. Itu rencana kami akan jadikan destinasi wisata kampung sejarah dan budaya. Kampung Sejarah dan Budaya. Betul. Nah, itu nanti endingnya. Mudah-mudahan ini juga banyak yang nyelase. Nah, Orang yang harapannya nyelase. Kita sudah tahu tentang masa sejarahnya siapa saja pujuk-pujuk yang ada di situ, karena ini ada penelusuran pujuk ini. Siapa namanya, bagaimana sejarahnya disajikan di sana, pasti kita bagi orang-orang NU tawassulnya biar jelas. Betul. Tawassulnya biar jelas. Kami bekerja sama dengan Forum Komunikasi Ulama dan Masyarakat Bangkalan Selatan, Forkom Bangsel. Duh, iya kalau enggak gitu. Bangkalan Selatan lama saya Bangsel menjadi bagian. Sekarang ada forum
Forum Ulama Komunikasi Ulama Bangsel. dan Masyarakat Bangkalan Selatan. Ya, Kamal, Labeng, Terake, Kebenyar, Modung, daerah nama Ali. Ya, ya, ya. Duh. Oke Bang, Bang Doing masuk di wilayah Labeng sekarang, Labeng. geser lagi. Bergeser lagi ke daerah Petapan. Masih Labeng ini pemirsa, masih Labeng pendapat. Petapan di sana ada Patrah Manggala Potrana Sunan Cendana. Patrah Manggala. Patrah Manggala. Ya. Yang menurunkan ulama-ulama se-Madura dan Jawa. Itu ada di desa Petapan. Petapan. Bergeser ke timur dikit ke Benyar. Banyak. Kebenyar sudah Oke. wilayahnya Sunan Cendana. Nah, sudah banyak yang paham itu. Ya, dan Ketetang. Oh ya, Ketetang. Ketetang. Di sana ada namanya makam Kiai Lembuk. Kelembuk Kiai Lembuk, di Ketetang. Ketetang. Bergeser lagi ke Morkoneng. Morkoni. Para putra-putrinya dari Sunan Cendana. Kan gitu sampai ke Terake. Kalau ke Morkoni itu geser ke utara dikit Morkoni. Terake. Terake. Ada siapa? Ya, kan di sana ada Pujuk Pasocen bareng itu. Pujuk Socen. Puju Secen. Dan zuriah-zuriah yang lain. Di komplek dalam- pemakaman itu ya. Ya, Terake. Terake. Lanjut Bang. Bergeser ke daerah Namera. Namera. Ke Abdullah. Ki Abdullah ini. Kiai Abdullah menantu Sunan Cendana ketika pada waktu Raden Undakan nyon dua supaya bisa merentah Bangkulon kantos dengan bijaksana. Oh, ini Ki Abdullah. Ki Abdullah. Ki Abdullah namanya di Tanah Merah, desa apa? Ya. Di desa apa itu? Desanya lupa saya. Apa ya? Tapi di Tanah Merah. Di daerah Tanah Merah. Ada puju Ya. dari Kiai Abdullah gitu ya. Ya, itu yang ikut juga berdoa pada waktu itu. Kenapa Raden Undakan itu memberi dana perdikan ke beliau? Ya karena begitu. Dari Ki Enom itu lah keberak ke Temor, masa Sunan Cendana, termasuk yang Treneng Ampel, Ya, itu salah satu Akholwat, ya Akholwat di salah satu pulau Segoro Kidul. Kau depak kali Soal gitu itu Jogja, ya, jauh. kau depak. Saya sudah nyampe dulu Pak Toing. Dek pulaunya itu kan melarat orang. Itu tempat Terus boleh- lulusan dari Namera Ki Abdullah lagi kemana Bang? ke Belega. Oh langsung Belega. Langsung Belega Daerah atau Kelis. Mundu. Ya, Belum betul. terlacak ya. Daerah Kelis sudah mulai terlacak. Tapi belum untuk saat ini. Sudah ada keterangan, cuman hanya nama-nama saja. Nama-nama saja. Silakan buka Facebook Oke. Hidrokum Sabarudin. Terus yang 5 yang di Belega ini apa? Yang di Belega termasuk diantaranya Makam Agung Belega. Makam Kubaga. Beberapa bulan yang lalu sebelum puasa apa masuk puasa ya, ada informasi dari teman yang namanya saya menyebutnya Bintara Mas Duki. Bintara Mas Duki ini nasabnya masih duriannya Botokolong. Dari Mas Duki. Bintara Mas Duki. Jerman nang Sabian itu. Apa informasi yang diberikan? Informasi saya menemukan nisan kuno Pak Doing di daerah Lomaer. Oh, Lumayan. Lomaer. Namanya Jungporah. Tanjung Puro. Jumbora. Jungporah. Nisan kuno. Ini sudah dipelajari nggak Bang? Sudah. Apa ternyata? Ya? Apa yang terjadi? Beliau adalah putra dari Pangeran Pragolbo. Pragolbo. Ternyata di Iya. Lumayan ya. Iya. Jadi sebelum berdiri kerajaan Belega atau keraton Belega, keraton Lomaer lebih dulu. Lebih dulu. Di sana beliau yang bernama, kalau saya menyebutnya Kiai Pranoto. Kiai Pranoto ini kalau tidak salah putra kelima dari Pragolbo. Pragolbo. Ternyata itu tidak lama ya untuk mendapatkan informasi itu tidak lama. Tidak lama karena Di ada. masa kemarin. Ya, karena di sana ada tulisan. Ada tulisan
Cung apa tadi? Nama desa itu Cungporah. Cungporah di Di Desa sana Lumayan. disebut Pangeran Cungporah beliau itu. Di situ itu hanya ditemukan apa memang itu sudah dengan masyarakat sana Belum tahu. dicongkopi apa belum ya? Belum. Ada sebagian yang rusak, tapi masih bisa kami mengidentifikasi itu mirip dengan yang di Mahkamah Agung Rastoja. Ya. Nah, itu yang menurunkan saya sebut Pangeran Telang dari beliau itu, dari Pranoto Dari Pranoto ini. Dari Pranoto. Ya. Pangeran Telang si bedeneng daerah Telang. Pada telan dinaik ada socak. Apa ya, masuk daerah Kecamatan apa ya? Socak. Oh, telan tuh Kamal, kemudian ada yang ke dalam itu loh. Aduh, saya tempat untuk Pendebe. Pendebe. Ada di Pendebe. Pendebe jadi Pendebe. Toron pole de bele de Modung. Kemodung artinya masih dzurriahnya Sunan Cendana itu mancengan sepo. Mancengan sepo, Nyai Serap Diberek sepo, Nyai Serap Bing itu kan salah satu pernah Nyai Kumala. Terus itu sama Madura. Untuk sementara yang bisa diceritakan hanya di Bangkalan dulu. Karena terlalu panjang. Di daerah utara sempat. Oh, di daerah Klempes. Klempes. Ya? Klempes. Ada. Di daerahnya Saiba Al-Bangkalani itu. Oh, iya. Kak Saiba itu. Kak Pujuk apa Pujuk itu? Abdullah. Pujuk Kola. Oh, Pujuk Kola. Syed Abdullah. Syed Abdullah. Kan nang daerah Klempes saya masuk itu kolanya ada di sana. Memang di Klempes itu banyak Betul. minyakan, memang banyak keturunan Arab kayak. Betul. Kemudian ongke sekone daerah Deje. Pokok Cumpume. Cungkumi ada apa di situ, Bang? Nah, di sana kan ada Sayyid yang disebut pujuk yang di tepi pantai itu saya sebut pujuk Cimat. Pujuk Cimat. Cungkumi itu, Bang. Cumpume. Pujuk Cimat. Masuk daerah apa ya? Saya lupa namanya itu. Telaga Biru, bukan? Sebelum Telaga Biru. Sebelum Telaga Biru. Pujuk Cimat itu ingat siapa Bang namanya, Bang? Tapi dikenal dengan Pujuk Cimat gitu ya. Iya, Di situ. dikenal pujuk Cimat itu. Cimat. Karena di situ juga di Cungkumi juga ada peninggalan dari Sakona, perahu Sarimunannya itu ada di situ juga. Betul itu. Oke, pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih, tapi ini masih belum tuntas ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain untuk kita lebih tuntas karena lebih spesifik untuk tentang masalah penelusuran Puju. Mudah-mudahan nanti Pak Toing juga nanti membawa tentang masa catatan-catatan tentang siapa-siapa saja di Puju itu dan bagaimana cerita tentang peran Puju itu, karena Pak Toing sekarang sedang fokus untuk menelusuri perpujuan dari barat Madura sampai ke timur, sampai ke Telangok tadi. Alhamdulillah. Kita masih bercerita di 10 menit di Bangkalan pun masih belum tuntas. Mudah-mudahan nanti bisa menunggu tentang cerita detail selanjutnya. Iya. Pak Toing, silakan barangkali ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Alhamdulillah kepada adik-adik generasi milenial, marilah kita cintai budaya kearifan lokal daerah ini untuk bisa kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang jadi Madura ini bukan hanya Madura ini disebut, saya menyebutnya Wangsa Madura. Wangsa Madura. Iya. Satu, menurut perjalanan sejarah, Madura kan pernah jadi bangsa, republik. Sekalipun itu sifatnya Waktu dulu masih belum ada kemerdekaan ya. ya, setelah kemerdekaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nyawan Sepora, Si Agung, Salah Lopot, Manabi Bedet Torcator, Sekorang Parjuket. Makasih banyak Pak Toing. Pemirsa,
Sebelum Pak Toing meninggalkan tempat ini, karena beliau meskipun sudah pensiun tapi banyak aktivitasnya, Sandasan berikan sedikit kenang-kenangan Pak Toing. Ini kaos Sandasan, Bang. Sandasan mohon diterima Pak Toing. Matur sekelangkong. Minimal untuk bisa dipakai tidur, dan alhamdulillah kalau dipakai keluaran bisa dibaca banyak orang. Akan saya pakai. Makasih Pak Toing ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan tambahan referensi pada masyarakat dan juga kepada kita, khususnya kepada saya, tentang masalah informasi tentang kesejarahan lagi situs-situs. Pak Toing sampai detik ini masih terus aktif untuk menelusuri tentang situs-situs yang di Bangkalan bersama dengan para arkeolog ya, dari Jogja dan juga dari Jakarta kayaknya. Betul. Termasuk Pak Toing ini punya tim sekarang untuk menelusuri urusan situs-situs pujuk-pujuk dari ujung barat. Nah ini pujuk-pujuk dari Jakabandar tadi ya. Jakandar sampai ke Telanguh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.